Sembari kita nunggu teman-teman yang lain masuk, untuk mempererat silaturahmi kita, kita alangkah baiknya untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya sapa satu-satu boleh? Boleh, Bu. Silakan. Iya. Saya sapa dari yang lebih bawah terlebih dahulu. Halo Kak Olis, ada Kak Olis? Halo, ada Kak. Halo Kak Olis, Olis dari mana? Dari Bogor. Oh, masih daerah Bogor. Bogornya Bogor mana Kak? Cibinong. Daerah kota ya. Kalau saya dari ini apa dari Nanggung. Ah, Nanggung. Oh iya, belum lama sih ada acara di sana. Acara di mana tuh? Di Nanggung. Apa sih namanya? Mbak Maya. Acara Mbak Maya. Kenapa? PNM, acara PNM. Oh, iya. Apa eh, Galeri Aksara Abi yang di kecamatan itu? Oh, bukan, bukan. Oh, bukan. Soalnya kemarin apa Mbak Maya yang founder Galeri Aksara Abi itu ngadain acara di kecamatan aku. Hmm, oh ini dari PNM ya. Nama acaranya Mbak Oh, Maya. oh iya. Salam kenal ya, Kak Oli. Ya, salam kenal juga, Kak. Terus ada lagi ini Kak eh, Nami Parmayanti. Ada kan? Ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mana Kak? Ya, Dari mana? Hah? Dari Dari Bogor. masih Bogor juga. Bogor, Bogor Barat, Orang Ciampea. Bogor. Oh, Campe lebih dekat ya. Iya, Salam kenal ya Kak. sama-sama. Untuk selanjutnya, di sini sudah ada narasumber kita ternyata. Coach Gatot Subroto. Halo Coach. Coach, halo. Belum, mungkin belum bisa hadir. Di sini ada Kak Kak Nurul. Ada Kak Nurul? Kak Nurul ada? Kita lewat terlebih dahulu. Coach Gatot kayaknya belum bisa hadir. Coach, halo. Ya, halo. Halo Coach, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini Coach saya sendiri sedang kenapa? di laptop lagi. Nah, ini udah bisa nih. Jadi ke HP dulu. Oke, ini Oh udah bisa. iya. Alhamdulillah ya, Iya. mudah-mudahan dilancarkan. Coach sendiri dari mana, Kak? Nih. Halo? Ya, Alamat rumah Coach sendiri daerah mana, Coach? gimana? Kak Siti? Iya. Coach sendiri daerah mana? Suara saya kedengaran, Kak? Terdengar, Coach. Oh, saya di Jakarta Barat. Daerah kota ya. Ya, daerah Jakarta Barat ya. Ya, Kita saya sama Bogor juga sih. kita sama yang lain terlebih dahulu ya, Coach, sambil menunggu peserta yang lain. Ya, ya, dilanjut. Baik, baik. Ada Kak Fajar. Halo Kak Fajar. Halo Kak Fajar. Kita lewat dulu. Ada Coach Gatsu. Coach Gatsu. Ada, halo. Masih pada nunggu kayaknya ya, sembari terusin kegiatan mereka. Gimana Coach, sudah siap? Apa kita memulai saja?
Ya, kalau materi saya udah kirim ke Kos Adi kan ya. Kos Adi udah kirim belum ke Mbak Siti? Belum, Coach. Coach Adi lagi ada itu apa? Lagi ada Ya, Mbak Siti. kegiatan, jadi tidak bisa hadir. Saya coba konfirmasi dulu ke Coach Adi ya, sebentar. Oh, atau saya mau kirim ke Mbak Siti langsung. Sebentar, Pak. Gimana? Saya kirim ke WA? Boleh? Boleh, Pak. Oke, nomornya berapa ya, Mbak? 0857 Siap, nomornya berapa, Mbak? 0857 Sorry. Lanjutnya berapa? 0857. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang, Kak? Suaranya hilang. Tidak kedengeran suaranya. Saya keluar dulu kali ya. Bentar ya, saya keluar dulu. Suaranya hilang. Ini sinyal di saya mungkin kurang baik, Pak. Saya coba konfirmasi ke Coach Adi dulu sebentar. Kak Aru. Halo, Mbak Siti. Iya, Ya, ya udah kedengeran lagi tuh. udah ada. Oke, Udah ada. nomornya tadi berapa, Mbak? Sudah kedengeran. Nomornya berapa tadi? 0857. 25. Halo? Atau di chat aja, Mbak? Ya, di chat. Saya share terlebih dahulu ya. Ya, berapa? 0857. 857.
Sudah disapa semua, Mbak? Belum, Pak. Ada Kanurul itu. Belum tersapa. Ya, disapa dulu sambil saya kirim ya. Sudah muncul belum punya saya? Sudah. Oh, ini lagi mau saya kirim. Sebentar, di mana ini? Bentar ya, Mbak. Oh, sudah ya, Mbak. Udah saya kirim. Bentar ya, Pak. Udah saya kirim ke WA ya. Ini saya bagikan layar apa bagikan dokumen ya, Pak? Bagikan layar. Ini dokumen ya. Dokumen. Tampilan apa, Pak? Dokumen. Gimana? Tampilkan layar apa tampilan Ya, apa? tampil layar. Ya. Orang. Gimana Mbak? Sudah bisa? Belum, Pak. Bagikan Oh, layar. sudah bisa? Saya di HP Oh, soalnya, share Pak. terus bagikan. Oh, di HP. Muncul belum? Belum. Saya udah jadi co-host belum ya? Belum. Boleh Sebentar ya, jadikan saya co-host ya? buka terlebih dulu. Oke. Ya. Oh, belum. Aduh. Kita nggak usah share aja gimana, Pak? Kalau kita Jadikan nggak saya co-host deh, biar ini, biar bisa share. Coba. udah, Mbak, sebentar. Sudah jadikan co-host. Ada titik 3. Tidak harus jadi host, Bapak bisa Titik 3 langsung. di chat. Gimana? Sudah? Tidak perlu jadi host, Bapak sudah bisa share. Jadi ada Jadi nama kalau di saya laptop, Kotgasu itu ada titik 3 diklik biar bisa
Saya share nih. Saya nggak bisa. Share dulu. Saya sambil Jadi kan, buka boleh? ya, Saya sambil jadi kan buka boleh? boleh. Baik, saya buka terlebih dahulu ya, Pak. Ya, Silakan monggo. Bapak untuk share terlebih dahulu. Baik, Co-hostnya terima belum. kasih Bapak. Co-hostnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat siang dan selamat datang kembali di webinar Sedekah Ramadan Jilid 3 hari kedua ini. Bagaimana Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan, panjang umur agar kita bisa terus menjalankan ibadah kita dengan baik. Allahumma rabbi sholli sadri wa Amin. yassir li Amin. yafqahu qauli subhanaka la ilma alam tanah innaka angkal alimul hakim. Amma ba'du, yang terhormat Coach Adi Sumarna, SE selaku Presiden Direktur Breto Institute. Yang terhormat Coach Gatot Subroto, SE MM selaku narasumber, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai Bapak Ibu Akang Teteh, peserta webinar Sedekah Ramadan Jilid 3 di hari kedua ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara dan tata tertib webinar Sedekah Ramadan ini terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan sekaligus acara inti pemaparan materi dari narasumber. Dimohon untuk semua natulen agar tetap meng-on kamera dan men-mute speaker terlebih dahulu kecuali narasumber yang meminta. Sesi yang ketiga ada sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan lambaikan tangan terlebih dahulu dan mengaktifkan speaker atau bisa lewat kolom chat. Dan yang keempat adalah penutup yang diakhiri dengan foto sesi bersama. Dan sebelum menutup kita bisa mengisi link terlebih dahulu karena sertifikat akan dikirim lewat email Bapak Ibu. Link absensi akan dikirim lewat kolom chat di akhir acara nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah lancarkan acara kita hari ini. Seperti biasa, webinar ini akan dinarasumberi oleh pakar ahli di bidangnya. Ngomongin pakar ahli, di antara kita sudah hadir Coach Gatot Subroto SEMM. Halo Coach, apa kabar? Halo Coach. Halo Coach Gatot, apa kabar? Sepertinya masih sedang mempersiapkan materi. Halo Coach. Ya, Sepertinya Coach Gatot hadir. Halo Coach, apa kabar? baik. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, tetap semangat ya Coach. Nah, Jika berkenan sedikit saja Coach, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Halo Coach, suara saya terdengar? siap. Jika berkenan Coach, sedikit saja apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Coach? Halo? Sepertinya terganggu sinyal ya. Halo Coach Gatot?
Kita tunggu Coach Gatot terlebih dahulu selaku narasumber. Sepertinya terganggu sinyal dan keluar dari link Zoom ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Halo, Coach Gatot. Ya, kita pakai HP aja dulu lah. Karena Iya, sinyalnya jaringannya kurang kurang baik. bagus. Betul, betul. Iya. Ya, Nggak apa-apa, Coach. Nggak usah oke. di-share materinya, nggak apa-apa. Bisa langsung dipaparkan. Baik, Coach. Mungkin Ya. sedikit saja, Coach. Jika berkenan, sedikit saja apa materi yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini, insya Allah kita akan sharing-sharing mengenai manajemen keuangan pribadi dan keluarga di bulan Ramadan. Ini penting karena biasanya kalau mau Ramadan atau mau Lebaran itu, kita pengeluaran itu di luar kendali gitu ya. Untuk sahur, Iya. untuk buka, untuk beli pakaian dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba bahas sehingga bisa Ya, Pak ya. dikelola dengan baik. Seperti itu, Mbak Siti. Oh iya. Jadi bagaimana caranya kita memanage keuangan keuangan kita di bulan suci Ramadan ini ya. Baik, terima kasih Coach. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dengan segala hormat, saya persilakan Coach Gatot Subroto SEMM untuk menjelaskan materinya. Silahkan, Coach. Baik, terima kasih Mbak Siti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga semuanya masih semangat. Coach, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sehat serta sehat selalu ya. Amin, mudah-mudahan Coach. Baik, ya siang-siang ini memang tantangan. Saya kan ngantuk dan juga lemas gitu. Tapi dengan semangat yang kuat, kita akan sama-sama belajar pada hari ini untuk mendapatkan manfaat dari webinar kali ini. Baik, izinkan saya hari ini saya sharing. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gatot Subroto atau biasa dipanggil Coach Gatsu. Hari ini akan sharing mengenai manajemen keuangan pribadi dan keluarga di bulan Ramadan. Nah, ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, untuk materi kita tidak share tapi nanti kita kirim ya, karena ada sedikit kendala. Jadi kita masuk ke pendahuluan bahwa pentingnya manajemen keuangan di bulan Ramadan. Sebenarnya apa sih yang membuat penting pengelolaan keuangan di bulan Ramadan? Ya karena kita tahu sendiri bahwa pada saat bulan Ramadan itu ada peningkatan pengeluaran selama Ramadan. Seperti beli sahur untuk makanannya, terus pas buka juga kita beli makanan juga, dan kadang-kadang lebih dari yang kita butuhkan. Terus nanti akan ada zakat juga, sedekah juga, dan tentunya ada kebutuhan hari raya yang mau nggak mau kita harus keluarkan. Nah itu tentu perlu manajemen tersendiri. Terus yang kedua juga tentu kita perlu ya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan ibadah. Nah kalau semuanya sudah seimbang, pasti semuanya akan lancar gitu. Jangan sampai kebutuhan akan dunia itu lebih besar dibandingkan kebutuhan untuk ibadah ya. Jadi sodako, zakatnya belum tertunaikan tapi sudah beli pakaian, sudah beli makanan yang di luar kebutuhan kita. Nah ini tentu kita harus maintain, jangan sampai over gitu, seperti itu. Terus berikutnya juga, yang ketiga adalah memanfaatkan momentum Ramadan untuk meraih keberkahan finansial. Nah seperti kita tahu ya bahwa Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, dan tentunya sebisa mungkin kita banyak bersedekah dan mengeluarkan zakat ya, agar ibadah kita itu lebih sempurna ya. Selain berpuasa kita juga bisa berzakat dan juga bersedekah.
Nah, ini tentu momentum pada bulan Ramadan ini itu sangat baik sekali. Di samping kita mendapatkan pahala, hati kita juga akan menjadi tenang dan juga bersih gitu, seperti itu ya. Baik, itu 3 poin untuk pentingnya manajemen keuangan di bulan. Terus apalagi yang menjadi faktor mengapa manajemen keuangan ini penting di bulan Ramadan? Tentunya prinsip keuangan dalam Islam itu dihadirkan untuk mengatur agar keuangan kita sebagai umat muslim itu bisa bagus dan juga terarah. Yang pertama adalah keseimbangan. Poinnya keseimbangan, yaitu tawazun. Artinya tidak boros dan tidak kikir ya. Jadi pada saat kita bersedekah atau menyumbang itu tidak terlalu banyak atau over dari kemampuan kita ya. Dan juga sebaliknya, tidak juga kikir gitu. Kemampuan kita 10 tapi kita hanya memberikan 1 atau 2 ya. Ya sebisa mungkin berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita memberikan sodako, zakat, infak itu kalau bisa lebih gitu, seperti itu. Tapi tetap ada poin keseimbangan, yaitu tawazun tadi. Terus berikutnya juga halal dan berkah. Jadi sumber penghasilan harus halal dan berkah. Karena kita tahu bahwa pendapatan yang kita dapat itu apabila kita dapat dengan cara yang tidak halal tentu akan kurang baik dampaknya apabila kita sedekahkan ya. Jadi seperti mencuci baju dengan air kotor seperti itu. Nah, itu tentu harus dipastikan harta yang disedekahkan itu sumbernya bersih dan juga halal. Selain halal dan juga berkah. Sehingga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya adalah akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini adalah hisab, yaitu keuangan yang dikelola dengan baik karena akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita diberikan keuangan yang lebih dan tidak mampu mengelolanya, maka pertanggungjawabannya akan sangat besar ya. Sebaliknya kalau kita bisa memaintain, kita bisa mengelola uang yang kita punya dengan baik, kekayaan yang kita miliki dengan sempurna, maka insya Allah surga balasan. Kita berikan infak, zakat, sodako kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini tentu akan menjadi pembersih bagi dosa kita di kemudian hari ya. Dosa-dosa kita akan diampuni apabila mereka juga ridho dengan kita, maka insya Allah kehidupan kita juga akan berkah dan juga lancar seperti itu. Baik, itu untuk pendahuluannya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan pada saat di bulan Ramadan. Misalnya ada sembako yang kita harus beli ya. Ya, kenapa kita tidak siasati kita ikut arisan sebelum Lebaran, tapi nariknya pas mau Lebaran, kan ada tuh sering ya. Satu paket itu 100.000. Nah, itu bisa membantu kita tidak boros pada saat bulan Ramadan. Terus berikutnya juga untuk membeli baju ya. Mungkin bisa seminggu sebelumnya pergi ke Tanah Abang. Pergi ke Tanah Abang, beli pakaian yang memang dibutuhkan. Untuk anak, untuk suami, untuk istri ya. Jadi harga itu masih lebih murah. Dibanding kalau kita berangkat ke Tanah Abang, itu 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya, yang pasti pertama mahal, terus yang kedua pasti batal kalau nggak kuat. Karena kan pasti desak-desakan penuh di sana. Seperti itu. Jadi banyak yang perlu disiasat. Seperti kemarin saya ke pasar sebelum Lebaran itu, besoknya mau Lebaran itu daging sama sekali tidak ada di pasar. Saya bingung, daging kok hilang gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, mereka memang sengaja tidak dagang karena harganya mau naik. Jadi sengaja ditahan. Seperti itu. Baik, itu tips ya.
bahwa kita bisa siasati pengeluaran yang harusnya besar jadi tidak terlalu besar. Baik, kita lanjut. Nah, prinsip tadi kita harus coba amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hasil yang kita dapatkan selain keberkahan juga ketenangan dalam jiwa kita. Oke, berikut tantangan keuangan di bulan Ramadan. Nah, ini banyak sekali nih tantangannya nih di bulan Ramadan. Yang tadi sekilas saya spill ya, seperti konsumsi berlebihan, itu belanja makanan dan minuman meningkat. Terus juga berikutnya persiapan Lebaran, baju baru, THR, mudik ya, dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi pengeluaran yang akan dikeluarkan. Terus berikutnya adalah kurangnya perencanaan keuangan. Artinya tidak membuat anggaran khusus untuk Ramadan. Jadi biasanya THR itu kan didapat seminggu sebelum Lebaran. Nah, sebulan sebelum Lebaran gimana? Ya kita pakai sistemnya pinjaman dulu. Jadi nanti pada saat sudah keluar THR itu diganti. Nah, sehingga dana yang dikeluarkan itu memang murni dari THR sebagai bonus ya untuk kita bekerja selama setahun. Terus berikutnya kurang kontrol dalam sedekah dan zakat. Artinya tidak memiliki strategi pengelolaan infak dan sedekah. Nah, terus tambahan lagi ada zakat fitrah ya untuk masing-masing keluarga kita. Nah, itu tentu harus disiapkan sejak awal sehingga pada saat bulan Ramadan tidak membengkak pengeluaran yang kita harus keluarkan. Jadi itu tantangannya. Yang pertama konsumsi berlebihan, makan minum meningkat ya, terus persiapan Lebaran, baju THR, perjalanan mudik, nah itu perlu dicermati. Terus kurangnya perencanaan keuangan, artinya tidak membuat anggaran khusus Ramadan, dan terakhir kurang kontrol dalam sedekah dan zakat, artinya tidak memiliki strategi pengelolaan infak dan sedekah. Gitu. Nah, kira-kira apalagi yang menjadi tantangan selain yang 4 hal tadi? Nah, bagaimana caranya strateginya nih untuk manajemen keuangan dan keluarga di bulan Ramadan? Yang pertama adalah membuat anggaran Ramadan. Jadi kita membuat catatannya. Catatan yang mencatat penghasilan dan kebutuhan. Penghasilan kita berapa, kebutuhan kita berapa. Terus tentukan juga kita mau ada pemasukan berapa dan pengeluaran berapa untuk bulan Ramadan yang dikeluarkan di luar yang kita keluarkan secara rutin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu buat pos pengeluaran. Buat pos pengeluaran artinya yang pertama seperti kebutuhan pokok. Apa aja tuh yang menjadi kebutuhan pokok kita? Ada makanan, listrik, transportasi. Nah, itu menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dikeluarkan. Karena kalau tidak akan berdampak ke kita ya. Berikutnya zakat, infak, dan sedekah. Jadi ini jadi prioritas juga untuk kita keluarkan sebagai kewajiban sebelum kita konsumtif. Artinya membelanjakan barang untuk keinginan semata ya, secara konsumtif. Belanja yang tidak direncanakan seperti itu. Terus dana sosial dan THR. Kita persiapkan untuk keluarga dan karyawan. Nah, itu perlu ada alokasi untuk itu ya. Kalau kita punya karyawan di kita atau di tempat usaha kita. Berikutnya adalah persiapan Lebaran. Jadi tetapkan batas anggaran untuk pakaian, hadiah, dan mudik. Kira-kira anggarannya berapa nih? Apakah anggarannya 10 cukup, 15 cukup, atau 20 cukup? Nah, itu tentu harus dirinci satu persatu dari mulai ongkos, makan,
transportasi dan lain-lain. Terus investasi dan tabungan. Nah ini perlu juga ya kita siapkan, yaitu simpan sebagian penghasilan untuk kebutuhan jangka panjang. Jangka panjang ini artinya setelah Lebaran kita masih punya uang. Jangan sampai pas habis Lebaran kantong kita kosong. Bulan berikutnya kita tidak ada pemasukan. Pemasukan sudah habis di bulan sebelumnya. Nah itu kita harus hindari ya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Di sini mungkin sudah pernah mengalami hal yang tadi saya bicarakan. Silakan chat ya. Kira-kira siapa nih yang pernah punya pengalaman duitnya habis sebelum Lebaran atau setelah Lebaran itu tidak punya duit sama sekali. Gitu. Silakan di chat ya pada peserta. Enggak? Apakah ada? Dari yang hadir pada hari ini mungkin bisa dibantu tanyakan ke peserta Mbak Siti, Teh Siti ya. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin kita akan memasuki sesi tanya jawab yang ditunggu-tunggu ya sama peserta. Nah, tadi materinya tentang manajemen belum. keuangan pribadi Ini keluarga. masih ada Mbak. Jadi tadi saya tanya apakah ada pengalaman. Materinya masih berapa slide lagi? Belum habis. Oh, ya Pak. Oke, Iya. siap. Mohon maaf Pak. Tadi pertanyaannya apa Pak? Ya, siapa yang sudah pernah mengalami pengalaman sebelum Lebaran uangnya sudah habis atau setelah Lebaran uangnya Banyak habis? Pak. Mungkin peserta yang lain bisa ada yang berpengalaman. Kalau saya pribadi pernah Pak. Karena Pernah ya? keuangan yang di bulan suci Ramadan itu kita mengeluarkan dana itu double gitu. Jadi pas di hari yang seharusnya dana di di bulan berikutnya dipakai untuk pengeluaran bulan suci Ramadan gitu Pak. Gitu ya. Iya. Sudah. Jadi Nah, yang punya solusinya apa pengalaman tuh? ini, Kemarin solusinya apa, Teh Siti? kenapa? Solusinya seperti apa pada saat mengalami itu? Solusinya mungkin lebih ngirit dari biaya pengeluaran sebelumnya ya, dari biasanya kita keluarkan lebih ngirit lagi dengan biaya yang kita miliki, dan solusi mentoknya mungkin kita pinjam ke saudara atau yang lainnya gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Yes. Ya, ini alhamdulillah ya. Jadi sudah ada balasan di chat juga dari Teh Harni ya. Teh Harni bilang alhamdulillah belum pernah. Ya, mudah-mudahan belum tidak mengalami ya, karena mumet gitu ya. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita akan pusing juga ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi, mengelola pengeluaran itu harus dengan bijak. Caranya gimana? Yang pertama, hindari belanja impulsif. Artinya buat daftar belanja sebelum ke pasar. Karena sering nih, ibu-ibu kalau belanja, tidak bawa catatan belanjaan. Jadi, saya ingat nanti pas di pasar, ini. Nah, belanja seperti itu ada potensi kita akan belanja hal yang tadinya kita tidak catat, yang di luar rencana itu jadi belanja seperti itu. Akhirnya pengeluaran kita membengkak seperti itu. Ya, itu salah satu ya, pengeluaran kita harus keluar dengan bijak. Jangan belanja tanpa ada catatan dari rumah. Kecuali memang urgent banget ya, baru kita beli. Terus yang kedua, manfaatkan promo dan diskon secara cerdas. Jadi kadang-kadang ibu pinter lah, bandingkan harga dan belanja sesuai kebutuhannya. Beda 50 perak, beda 100 perak itu pindah. Nah itu salah satu cara untuk menghemat ya. Salah satu cara untuk mengelola pengeluaran dengan bijak seperti itu. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang lebay, tapi itu berguna juga untuk menghemat pengeluaran. Yang ketiga apa? Jadi yang ketiga adalah batasi konsumsi berlebihan.
Jadi makan secukupnya saat sahur dan buka. Jangan seperti ada dendam ya. Kita makan tuh di luar kontrol ya, di luar apa eh, kebutuhan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, dari 3 hal tadi, kira-kira ada lagi nggak yang kita bisa hemat gitu? Kita bisa melakukan penghematan untuk pengeluaran kita. Kira-kira ada lagi? Mungkin boleh di sharing ke chat ya. Apakah ada yang pernah Mungkin punya lebih pengalaman yang di luar itu? apa yang bukan kali ya Pak? Gimana? Apa yang Siti? kita butuh, bukan yang kita inginkan. Karena di Iya. bulan, Mm-mm. di saat kita puasa kayak gini, semua terbayang-bayang gitu Pak. Enak ini, enak ini, enak ini gitu Pak. Iya, betul. Jadi ya, Kita ngelihat, mohon maaf, sunlight itu kayak sirup gitu ya. Terus kita ngelihat karet itu kayak mie gitu. Kayak ada fantasi gitu. jadi Terus apa ada yang lagi, terbayang? Makan ini enak, makan itu enak gitu Pak. itu juga ya. Kita ngelihat Jadi kecoa lewat itu kayak korma gitu kan. Nah itu iya Pak. fantasinya luar biasa gitu. Abah. Ada masukan beli beberapa barang secara online. Online di sini artinya lebih murah ya. Karena kalau di offline biasanya agak mahal ya. Bisa juga sih buat buat solusi ya, salah satu solusi berbelanja di online. Baik, terima kasih Mbak Harmi. Nah kita lanjut. Jadi kita harus optimalkan juga zakat, infak, dan sedekah. Artinya pada saat zakat itu prioritaskan sebelum belanja konsumtif ya. Artinya sudah dialokasikan zakat untuk keluarga kita itu berapa dan berapa banyak. Zakat fitrah ya, zakat mal yang sudah mencapai nisab. Nah itu tentu harus disiapkan. Terus berikutnya adalah gunakan dana infak dan sedekah secara produktif. Nah ini artinya secara bijak ya. Jadi dengan menggunakan infak dan sedekah secara bijak itu akan membuat keuangan kita juga sehat gitu ya. Jadi mungkin kita bagi beberapa titik ya. Atau kita kasih agak besar tapi ke mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi sesuai proporsional. Yang berikutnya adalah bersedekah dengan cerdas. Ya, bersedekah dengan cerdas artinya kita tentu sedekah terhadap orang-orang yang memang membutuhkan, kaum duafa, orang miskin, dan hamba saya ya. Jadi kita keliling ke tetangga kita lihat kira-kira ada gak yang memang masih belum cukup ekonominya, keuangannya sedang kurang. Nah itu coba kita bantu. Karena dengan kita bantu, insya Allah kita akan dibantu juga oleh Allah ya untuk rezeki kita. Dan yang berkurang malah semakin bertambah. Jadi kita harus optimalkan. Terus yang berikutnya adalah mengelola THR dengan cerdas. Nah, sebelum Lebaran biasanya kita dapat THR ya yang bekerja seminggu sebelumnya. Nah itu langsung dipisahkan. Alokasikan 50% untuk kebutuhan Lebaran, 30% untuk tabungan atau investasi, 20%-nya untuk sedekah dan sosial. Seperti itu ya. Jadi ada 3 angka yang harus dipisahkan. 50% untuk kebutuhan Lebaran, 30% untuk tabungan, investasi, dan 20% untuk sedekah dan sosial. Seperti itu. Gunakan uang THR untuk investasi jangka panjang. Artinya nanti sampai kita mati pun tetap ada nilai investasi buat kita karena berupa sodako dan persiapan keuangan setelah Ramadan. Setelah Ramadan juga harus ada maintain ya, harus ada pengelolaan juga. Yang pertama yaitu jangan habiskan semua uang di bulan Ramadan karena setelah Lebaran tetap ada kebutuhan lain. Jadi tetap harus disisakan
harus dialokasikan untuk habis Lebaran, nanti uangnya tetap masih ada sehingga kita tidak susah ya. Terus yang kedua adalah siapkan dana darurat untuk kebutuhan tak terduga setelah Lebaran. Ada biaya tak terduga yang timbul, nah kita sudah ada alokasi untuk itu. Berikutnya, lanjutkan kebiasaan baik di bulan Ramadan dalam pengelolaan keuangan. Nah, tadi kita sudah belajar tuh di bulan Ramadan tidak belanja konsumtif ya, terus bawa catatan belanja sebelum belanja itu tetap dipelihara setelah bulan Ramadan sehingga kebiasaan baik ini bisa berdampak terhadap sehatnya keuangan kita. Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya seorang kepala keluarga nih dengan gaji 6 juta per bulan, nah itu kira-kira bagaimana mengatur keuangan di bulan Ramadan agar tidak boros gitu. 6 juta. Nah, 6 juta tentu tadi ya sudah dialokasikan 50% untuk apa tadi? Ada masih ingat? Halo? 50% untuk apakah ada yang masih ingat? Untuk kebutuhan Lebaran. 30% untuk tabungan. Artinya kalau 6 juta berarti 50%-nya 3 juta untuk kebutuhan Lebaran. Terus 30%-nya itu 2 juta ya, kurang lebih 2 juta. Itu untuk kebutuhan tabungan investasi. Dan yang 20% untuk sedekah dan sosial. Jadi harus dialokasikan. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Sehingga 6 juta itu bisa terdelivery ke masing-masing pos gitu. Tolong buatin nanti kirim Nah, jadi kalau kita bisa berikan kesimpulan, yang pertama buat anggaran Ramadan sebelum masuk bulan bisa puasa. saya buatin tapi nggak tahu nomor surat, coba WA nomor Boleh surat tolong terakhir nomor diingat ya. buatin. Halo, dengan Pak siapa ya? Ya, makasih. Ya, jadi kesimpulan materi pada hari ini yang pertama buat anggaran Ramadan sebelum masuk bulan puasa. Ini penting ya. Kita buat anggarannya, kita buat estimasinya mau mengeluarkan berapa sehingga pada saat Ramadan kita ikut anggaran itu. Terus yang kedua, kontrol pengeluaran dengan daftar belanja. Nah, daftar belanja juga harus sesuai ya. Jangan ada belanja-belanja yang tidak direncanakan. Terus ketiga, prioritaskan zakat dan sedekah dengan perencanaan. Jadi mau zakat kemana, mau sedekah kemana itu harus ada rencana sebelumnya. Terus 4, manfaatkan THR dengan bijak untuk jangka panjang. Nah, THR juga perlu dikelola ya. Jangan langsung habis, jangan langsung beak bahasa Jermannya. Setelah Ramadan gigit jari kan, jangan seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, pertahankan kebiasaan baik pasca Ramadan. Jadi hidup hemat, terperinci, terjadwal itu setelah Ramadan bisa terus menjadi habit agar keuangan kita tetap sehat. Seperti itu. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang mau dipertanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach atas pemaparan materinya. Pentingnya kita mengelola keuangan di bulan suci Ramadan ini karena memang di bulan ini pengeluaran itu akan dua kali lipat pengeluaran gitu ya Coach. Terus sebisa tadi yang sudah Coach jelaskan, sebisa mungkin kita mengeluarkan keuangan itu apa yang kita butuhkan terlebih dahulu. Jangan apa yang kita inginkan, karena mengikuti keinginan, kalau kita mengikuti keinginan pasti tidak akan ada habisnya, gitu ya Coach? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, ini kita akan memasuki ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada para Natulens untuk menanyakan terkait materi yang sudah disampaikan. Silahkan.
Jika ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat ataupun langsung meng-on-kan kamera dan membuka speakernya untuk bertanya langsung kepada Coach Subroto. Silakan buat para peserta yang ingin bertanya. Baik, Coach, sebelum sembari kita menunggu pertanyaan dari peserta, pertanyaan dari saya mungkin ya, Coach. Boleh. Sedikit pertanyaan dari saya ya, Coach. Gini, Coach. Ya. Keuangan kita kan di bulan suci ini, dua kali lipat. Dan kadang sebisa mungkin saya mengatur keuangan tersebut. Namun terkadang nih, Coach, terkadang kita tidak bisa menolak keinginan anak seperti jalan-jalan kayak gitu, Coach. Itu kira-kira gimana caranya supaya kita di bulan berikutnya itu tidak tidak kehabisan dana gitu, Coach. Karena kita sendiri sebagai orang tua kadang tidak bisa menolak keinginan seorang anak gitu, Coach. Ya, tentunya jalan-jalan yang dimaksud apakah ada dalam rencana atau di luar rencana nih, Teh Siti? Kadang di luar perencanaan, Coach, karena kita merencanakan melihat dari keuangan kita, Coach. Baik, ya. Jadi kalau di luar rencana, kita coba lihat kira-kira keuangan kita apakah memungkinkan atau tidak untuk jalan-jalan yang sifatnya mewah gitu ya. Kalau tidak memungkinkan, mungkin yang bisa sifatnya sederhana, bisa ke Kebun Raya Bogor, bisa ke Ragunan yang murah meriah gitu seperti itu ya. Jadi kalau itu bisa melihat budget keuangan yang ada. Terus yang berikutnya agar setelah Ramadan tidak habis uangnya, itu sebisa mungkin kalau ada tabungan itu pinjam dari tabungan dulu. Tapi nanti setelah ada pemasukan diganti. Jadi itu murni uang THR kalau THR belum keluar ya. Tapi kalau sudah keluar, alhamdulillah kita bisa jalan-jalan. Cuma kalau mau Lebaran jalan-jalan pasti penuh. Kan? Jadi disiasati seperti itu. Baik, Coach, terima kasih jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Coach. Ada pertanyaan dari Kak Pajar. Bagaimana cara memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan pribadi? Silakan dijawab. Ya. Baik. Jadi kalau keuangan yang sehat pada saat kita usaha tentu harus pisah dengan keuangan pribadi ya. Jadi kalau keuangan pribadi itu mungkin ada gaji dari si pengelola atau si pemilik. Nah itu tentu harus kita putuskan gajinya berapa. Jadi kita keluarkan dari keuangan usaha. Terus kalau seandainya keuangan pribadi butuh, itu kita pinjam dari uang yang ada di usaha. Misalnya pinjam 2 juta atau 3 juta. Tapi nanti pada saat sudah ada rezeki untuk pribadi itu harus mengembalikan ke keuangan usaha sebesar yang dipinjam seperti itu. Jadi itu dilakukan secara disiplin sehingga pada saat keuntungan usaha sudah meningkat itu bisa digunakan untuk membuka cabang atau membeli stok barang lebih banyak seperti itu. Dari situ ya solusinya ini. Baik, terima kasih Coach. Mungkin Kak Pajar, gimana dengan jawaban dari Coach narasumber kita? Cukupkah Kak Pajar? Halo? Cukup ya? Baik, dirasa cukup. Terima kasih. Sama-sama Kak Pajar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Coach. Datang dari Kak Narni. Bertanya tentang mana yang perlu diprioritaskan, sedekah untuk tetangga atau saudara sendiri yang lokasinya lebih jauh. Berisik, Ade. Ya, baik. Jadi kalau prioritas, misalnya kita ada tetangga di sebelah, terus saudara di sebelah rumah kita. Nah itu prioritas tentu lebih diprioritaskan kepada saudara kita yang sebelah kita gitu ya. Tapi kalau
tetangga ada di sebelah kita, tetanggaan, tapi saudara jauh di luar pulau gitu, atau di luar kota. Nah ini tentu kita prioritaskan yang tetangga kita, karena tetangga adalah saudara terdekat kita, guys, yang ada di sekitar kita. Biasanya lebih dari saudara tetangga. Jadi sebisa mungkin prioritaskan tetangga yang memang tetangga di sebelah rumah kita dulu. Setelah itu baru saudara yang jauh. Tapi kalau saudara yang jauh lebih membutuhkan dan tetangga yang di sebelah kita rata-rata mapan gitu, boleh didahulukan yang saudara jauh. Seperti itu sih mudahnya. Itu ya Mbak Harni ya. Mbak Narni. Jadi lebih melihat kondisi ya, Coach. Kondisi saudara kita dan tetangga kita. Jika memang tetangga kita lebih membutuhkan, kita utamakan tetangga kita ya, Coach. Pada dasarnya ya, pada dasarnya jika kita ada hal yang urgent atau ada hal yang pahit terjadi pada diri kita, tentunya tetangga terlebih dahulu yang menolong kita ya, Coach. Betul, betul sekali. Jadi kita coba berikan yang terbaik. Iya, jadi mungkin jika memang tetangga kita kelihatannya memang berada, memiliki hal yang cukup, terus saudara kita kekurangan, kita bisa utamakan saudara kita, gitu ya, Coach? Iya, lihat masing-masing kondisinya. Baik, Coach. Gimana Kak Narni atas jawaban dari Coach bisa dipahami? Sepertinya cukup ya. Oke. Terima kasih Kak Narni dan mungkin jawabannya sudah cukup. Di akhir acara ini mungkin ada kata-kata yang mau Bapak sampaikan sebelum saya tutup. Ya, nanti setelah kata-kata ini jangan lupa foto bersama ya. On cam ya, kita bisa kenal ya. Ya, jadi kata-kata yang bisa diberikan adalah jangan pernah kita mengeluarkan uang itu lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan. Jadi tadi benar bahwa kita harus lihat kebutuhan kita itu apakah lebih besar dari keinginan. Jangan sampai lebih besar dari keinginan. Karena keinginan itu biasanya tidak terbatas. Banyak yang dimaui, banyak yang diinginkan. Tapi kalau kebutuhan mau nggak mau harus terpenuhi ya, karena kalau tidak terpenuhi nanti akan berdampak kepada kita sendiri ya, susah ya. Jadi seperti itu. Demikian Pak Siti ya, makasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan pastinya bermanfaat. Mungkin kita harus bisa mengelola keuangan kita di bulan suci ini, karena di bulan suci ini pengeluaran akan melonjak tinggi gitu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi penutup. Saya pribadi memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara ini, dalam kegiatan ini, dan mohon maaf pula apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi kita itu tidak berakhir sampai di sini. Akan ada hari-hari berikutnya, webinar-webinar berikutnya yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang ahli dan handal juga di hari berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti webinar ini selama 13 hari ke depan lagi ya. Baik, saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Foto bersama jangan lupa, Pak Siti. Terima kasih, Coach. Kita bukan dahulu karena akan ada sesi foto bersama. Silakan buat teman yang lainnya di on cam terlebih dahulu. Saya akan kirim link absensi kepada semua. Ada Coach Iman juga nih. Assalamualaikum Coach. Luar biasa nih. Sahabat saya nih. Siap, Coach Iman ya. Siap. Oke lah. Oh ada Bu Narni ya. Siap. Siapa lagi? Silakan saya akan kirim
Pak Arul, Link absen. Mas Fajar, siapa lagi? Kalau yang bisa nggak bisa. Baik, Oke, link absennya sudah saya kirim di kolom chat. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan, terima kasih. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Semua silahkan diisi link absensi terlebih dahulu karena sertifikat akan dikirim lewat email Bapak Ibu yang cantumkan di link tersebut. Mana? Di kolom chat. oke, Ada? saya ini Sekali lagi, Assalamualaikum saya wabarakatuh. terima kasih kepada semua dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya.